Salam pemirsa, berjumpa lagi bersama saya dalam pembahasan buku Yesus Nama di Atas Segala Nama. Buku ini dituliskan oleh Nyonya Ellen G. White. Buku ini menyuguhkan kepada kita Yesus adalah Alfa dan Omega, pencipta langit dan bumi, pemberi setiap pemberian yang baik dan sempurna, dan pemikul beban besar kita. Kepada orang-orang yang bimbang di antara kita, dia menulis tentang seseorang yang merupakan pusat daya tarik yang agung. Kepada mereka yang hancur oleh dosa, dia menawarkan juru selamat yang sempurna, perantara yang agung, perantara yang maha kuasa dan kapten keselamatan kita. Pada saat ini, saya mengajak untuk setiap pemirsa, untuk terus mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya. Sebagaimana tadi dikatakan bahwa Yesus adalah Alfa dan Omega, dialah pencipta langit dan bumi. Dan juga dia adalah pemikul beban besar kita. Baiklah kita mau menyerahkan akan kehidupan kita sepenuhnya hanya kepada Tuhan saja. Apapun yang kita lakukan, baiklah kita selalu datang kepada Tuhan meminta petunjuknya. Dan saat ini kita akan masuk ke dalam judulnya, yaitu Sahabat Orang Tak Berdaya. Ayatnya terdapat di dalam 2 Korintus 12 ayat 10. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Kami mematahkan setiap siasat orang yang merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Tuhan. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Di dalam 2 Korintus 10 ayat 5. Pekerjaan pertama bagi mereka yang ingin merubah adalah penyucian angan-angan. Jika pikiran dibimbing ke arah jahat, maka pikiran itu harus dikekang untuk memikirkan hanya perkara-perkara yang murni dan mengangkat. Ketika digoda untuk menyerahkan pikiran pada imajinasi yang rusak, larilah ke takhta kasih karunia dan berdoalah untuk kekuatan dari surga. Dalam kekuatan Tuhan, angan-angan bisa ditertibkan untuk hanya memikirkan perkara yang murni dan surgawi. Jadi di sini dikatakan bagaimana setiap kita harus merubah setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Tuhan. Dan pikiran kita biarlah kita taklukkan untuk hanya memikirkan hanya kepada Kristus. Jadi pekerjaan pertama bagi kita yang ingin merubah adalah menyucikan angan-angan. Jika pikiran dibimbing ke arah jahat, maka pikiran itu harus dikekang untuk memikirkan hanya perkara-perkara yang dari Tuhan saja. Kita harus berlari ke takhta kasih karunia dan berdoa untuk kekuatan kita masing-masing. Dalam kekuatan Tuhan, angan-angan kita bisa ditertibkan untuk hanya memikirkan perkara surgawi. Jadi inilah kita mempunyai seorang sahabat. Kita adalah orang-orang yang tidak berdaya. Kita memiliki seorang sahabat, yaitu hanya Yesus Kristus saja. Mereka yang ingin memiliki hikmat dari Tuhan harus menjadi bodoh dalam hal pengetahuan berdosa di zaman ini, agar mereka jadi berhikmat. Mereka harus menutup mata agar mereka tidak melihat dan belajar yang jahat. Mereka harus menutup telinga mereka agar tidak mendengar hal jahat dan mendapatkan pengetahuan yang akan menodai kesucian pikiran dan kelakuan mereka. Mereka juga harus menjaga lidah mereka agar tidak mengucapkan kata-kata yang jahat dan tipu daya tidak dapat dalam mulut mereka. Jadi kita yang ingin memiliki hikmat Tuhan harus menjadi bodoh dalam hal pengetahuan berdosa di zaman ini agar kita menjadi berhikmat. Kita harus juga menutup mata agar tidak melihat dan belajar yang daripada yang jahat. Dan kita akan mendapatkan pengetahuan. Dan kita juga harus menjaga lidah agar tidak mengucapkan kata-kata yang jahat dan tipu daya yang tidak dapat dalam mulut kita. Jadi segala sesuatunya harus kita perhatikan, apapun itu. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang sempurna. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang teliti. Segala sesuatunya harus berjalan sesuai dengan kehendaknya. Walaupun kita sebagai manusia yang berdosa, kita tidak bisa sesempurna apa yang Yesus lakukan. Tetapi dengan usaha kita, maka Dia akan menuntun kita. Semua orang bertanggung jawab atas perbuatan mereka selagi masa percobaan dalam dunia ini. Semua orang memiliki kuasa untuk mengendalikan perbuatan mereka.
Jika mereka lemah dalam kebajikan dan kesucian, dalam pikiran dan bertindak, mereka bisa mendapat bantuan dari sahabat orang tak berdaya. Yesus mengerti semua kelemahan manusia dan jika diminta akan memberikan kekuatan untuk mengalahkan pencobaan yang paling hebat sekalipun. Semua dapat memperoleh kekuatan ini jika mereka memintanya dengan kerendahan hati. Ya, Yesus telah memberikan undangan bagi semua orang yang berbeban berat oleh dosa untuk datang kepadanya, sahabat pendosa. Ya, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Di dalam Matius 11 ayat 28 dan 30. Ya, jadi semua orang akan bertanggung jawab ya atas perbuatan mereka selagi masa percobaan dalam dunia ini. Dan semua orang juga memiliki kuasa dan kesucian dalam pikiran dan bertindak. Ya, Yesus mengerti semua kelemahan manusia dan jika diminta akan memberikan kekuatan untuk mengalahkan pencobaan yang paling hebat sekalipun. Ya, jadi inilah janji Tuhan yang diberikan kepada masing-masing kita. Ya, sungguh luar biasa nasihat firman Tuhan pada saat ini. Ya, bila kita lemah, bila kita tidak berdaya, baiklah kita datang kepada Tuhan. Dia meminta kekuatannya, dan disitulah Dia akan meringankan setiap beban-beban kita. Ya, dikatakan bahwa Yesus adalah orang yang sangat lemah lembut dan rendah hati. Dan bila mana kita mendekat kepadanya, maka jiwa kita akan mendapatkan ketenangan. Ya, jadi inilah kita bila mana kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan, janji Tuhan bahwa kita akan mendapatkan suatu kedamaian yang dari surga. Di sini orang yang paling suka menyelidiki dapat belajar dengan aman di sekolah Kristus, yang akan terbukti berguna bagi kebaikan mereka sekarang dan selamanya. Mereka yang tidak tenang dan tidak puas akan mendapatkan peristirahatan mereka. Dengan pikiran dan kasih mereka terpusat dalam Kristus, mereka akan mendapatkan hikmat yang benar, yang jauh lebih berharga daripada harta paling berharga apapun di dunia. Ya, jadi orang yang suka menyelidiki dapat belajar dengan aman di sekolah Kristus, ya. Dan disitulah kita akan mendapatkan suatu pengajaran yang sungguh luar biasa. Kita akan mendapatkan hal-hal yang baru yang dapat kita rasakan. Dan bila mana kita terus mempelajari itu, maka kita tidak tenang dan tidak puas. Ya, karena kita belum mendapatkan semuanya. Dengan pikiran dan kasih kita terpusat hanya kepada Kristus saja. Disitulah kita akan mendapatkan hikmat yang benar, yang jauh lebih berharga daripada harta paling berharga apapun yang ada di dunia ini. Ya, jadi harta yang paling berharga, ya bagaimana kita menyiapkan diri kita untuk mempunyai karakter seperti Kristus. Ya, bagaimana Dia akan selalu membimbing kita, menuntun kita. Ya, karena karakter itulah yang akan kita bawa ke dalam kerajaan surga. Oleh sebab itu kita melatih kehidupan kita mulai dari sekarang. Ya, sehingga Dia akan memberikan yang terbaik bagi masing-masing kita. Karena Dia adalah sahabat kita. Kita tidak berdaya tanpa ada Kristus. Dan kalau kita mengingat kembali bagaimana perjalanan akan murid-murid Yesus pada saat mereka berada di dunia ini. Ya, mereka penuh dengan kelemahan, penuh dengan kekurangan. Ya, tapi Yesus tidak melihat itu. Yesus melihat hati mereka untuk mau diubahkan. Ya, walaupun dalam perjalanan mereka selama 3 tahun bersama Kristus, ya masih saja mereka ada yang kurang percaya. Ada yang masih ragu dan bimbang. Ya, tapi dari semuanya itu, bagaimana Yesus mengajarkan mereka suatu hal yang sangat berguna dalam kehidupan mereka. Ya, dan akhirnya pada saat Yesus mati dan dibangkitkan, disitulah baru mereka mengerti apa misi Yesus ya berada di dunia ini. Dan akhirnya mereka dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus untuk menyampaikan akan kabar keselamatan itu kepada setiap orang. Walaupun banyak penganiayaan yang mereka hadapi, tapi mereka lakukan itu dengan sepenuh hati mereka. Ya, jadi inilah ya satu hal yang sungguh luar biasa yang kita dapatkan pada saat ini. Di sini juga bila mana kita ingin memiliki hikmat dari Tuhan, kita harus menjadi bodoh dalam hal pengetahuan berdosa di zaman ini agar kita jadi berhikmat.
Ya, jadi biarlah kita dapat meninggalkan akan setiap dosa-dosa kita yang sudah menggerogoti akan kehidupan kita ini. Ya, kita meminta tuntunan Tuhan supaya kita dapat meninggalkan semuanya itu. Dan disitulah kita akan merasakan suatu kedamaian dari surga. Ya, dalam kekuatan Tuhan, angan-angan bisa ditertibkan untuk hanya memikirkan perkara murni dan surga. Jadi inilah, hanya datang kepada Tuhan saja, maka Dia akan membantu kita, akan memulihkan kita. Ya. Yesus mengerti semua kelemahan manusia dan jika diminta akan memberikan kekuatan untuk mengalahkan pencobaan yang paling hebat sekalipun. Tuhan kita mengerti kelemahan kita masing-masing, pribadi lepas pribadi. Ya, kalau kita datang meminta kepadanya, maka disitulah Dia akan memberikan kepada kita untuk kita boleh bertahan di dalam setiap kehidupan kita hari demi hari. Ya, kita hidup di akhir daripada dunia ini. Ya, bagaimana setan bekerja keras untuk menjatuhkan setiap umat manusia. Ya, dia tidak senang melihat kita untuk lebih dekat dan lebih dekat kepada Kristus. Ya, tentunya dia akan menghalangi kita dengan berbagai cara apapun. Ya, tapi kita boleh terus fokus hanya kepada Tuhan saja. Disitulah ya kita akan merasakan bagaimana tuntunan Tuhan itu akan menjadi bagian masing-masing kita. Ya, di sini juga dikatakan, orang yang paling suka menyelidiki dapat belajar dengan aman di sekolah Kristus yang akan terbukti berguna bagi kebaikan mereka sekarang dan selamanya. Ya, jadi kita berada di dunia ini, kita terus bersekolah. Ya, guru kita yaitu Kristus, dia terus mengajarkan. Ya, sampai nanti akhirnya Tuhan datang menjemput kita, ya kita pun akan terus belajar. Ya, tidak henti-hentinya kita akan belajar bagaimana karakter Kristus itu di kehidupan kita. Ya, jadi suatu hal yang sungguh luar biasa. Dan bila mana kita digoda untuk menyerahkan pikiran pada imajinasi yang rusak, larilah ke takhta kasih karunia dan berdoalah. Ya, bila mana si jahat itu datang mempengaruhi kita, biarlah kita berlari ke takhta Tuhan. Kita berdoa meminta supaya jangan sampai kita jatuh, tetapi kita boleh terus bertahan di dalam kebenaran Kristus. Ya, jadi inilah nasihat firman Tuhan yang sungguh indah bagi masing-masing kita. Biarlah hari demi hari di dalam setiap komitmen kita yang kita sudah ambil, kita doakan itu dengan sungguh-sungguh agar kita dapat memiliki karakter Kristus di dalam kehidupan kita. Biarlah kita mau meminta hikmat, kebijaksanaan dari Tuhan agar apapun yang kita lakukan, biarlah kita lakukan itu dengan sepenuh hati kita. Ya, semua orang akan bertanggung jawab atas perbuatannya selagi masa percobaan dalam dunia ini. Semua orang memiliki kuasa untuk mengalihkan perbuatan mereka. Ya, jadi kuasa memilih itu diberikan kepada masing-masing kita. Baiklah kita dapat memilih sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Ya, karena di sini dikatakan bahwa Tuhan adalah sahabat untuk kita. Dia adalah sahabat bagi kita. Ya, baiklah kita boleh meminta akan tuntunannya, boleh meminta supaya dia dapat ya berkarya di dalam kehidupan kita masing-masing. Ya, dengan pikiran dan kasih yang terpusat dalam Kristus, kita akan mendapatkan hikmat yang benar, yang jauh lebih berharga daripada harta paling berharga apapun di dunia ini. Di sini ada supaya kita dapat renungkan lebih dalam. Seberapa murni pikiran saya? Selanjutnya bagaimana saya bisa tidak belajar kejahatan? Jadi pertanyaan bagi masing-masing kita, apakah kita benar-benar mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati kita? Ya, jangan sampai kita ya terjerumus oleh berbagai-bagai rayuan daripada si jahat dengan dia memberikan kenyamanan dunia ini. Ya, kita juga harus berhati-hati. Ya, karena si jahat itu dia akan terus memantau kita. Bila ada celah sedikit, dia akan masuk dan dapat mempengaruhi kehidupan kita. Ya, jadi inilah nasihat firman Tuhan pada saat ini. Biarlah kita terus mau meminta akan tuntunannya. Berikanlah kehidupan kita hanya kepada Kristus saja. Ya, hari demi hari, pelajaran demi pelajaran yang kita sudah pelajari, biarlah kita meminta Tuhan supaya dapat menuntun kita, memberikan kita kekuatan untuk terus ya melangkah, untuk terus dapat mau ya menjadi murid-murid Tuhan, sehingga kehidupan kita boleh menjadi pembawa-pembawa damai itu.
Ya pemirsa, inilah nasihat firman Tuhan pada saat ini. Kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang berikutnya dan Tuhan memberkati.